Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yakni pembahasan bab sifat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah selesai pembahasan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarish wala qabidhihima. Jadi ini disebutkan sifatnya, sifat dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih khususnya yakni ketika sujud. Kita sudah sebutkan ya, bagaimana ketika Nabi sujud, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam riwayat yakni merapatkan kedua kakinya dan menghadapkan ke kiblat. Nah, itu tidak pernah kita bahas. Terakhir kalau saya tidak salah pembahasan doa dan zikir ketika sujud dan ruku. Ketika Nabi sujud, maka ada doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sering lantunkan. Dan kita juga ingatkan kepada jamaah ketika sujud, Pak, apalagi kalau sholat sendiri, maka perbanyak doa kepada Allah. Karena posisi ini adalah posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga memberikan kabar kepada kita bahwa orang yang malas sujud tentu orang yang malas sholat, Pak. Dan orang yang malas sholat tentu ya jarang juga memposisikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak sholat, semakin dekat orang sama Allah. Semakin jauh dia dari sholat, maka semakin jauh juga dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu simpelnya, Pak. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Humaid, ketika Nabi bangkit dari sujudnya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra, yakni Nabi duduk di atas kaki yusr, yakni kanannya, wa nasabal yumna, dan membaringkan yang kirinya, Pak. Jadi ini yang disebutkan dalam riwayat. Jadi ketika Nabi duduk, ini namanya duduk istirahat. Mau duduk istirahat, kalau bangkit dari sujud, ataupun bangkit duduk tasyahud, ya, maka kakinya Nabi yang kanan itu berdiri, Pak. Ya, Nabi duduk di atas kakinya, yakni Nabi memposisikan kaki kanannya berdiri, kemudian Nabi duduk di atasnya. Ya, adapun yang kiri, maka Nabi disebutkan wa nasabal ukhra, yakni kaki kiri beliau yakni dibaringkan
Jadi Nabi duduk di antara dua kaki tersebut. Atau yang lebih simpelnya Pak, disebut dengan duduk apa? Iftirash. Nah, ini keadaan normal Pak. Jadi kalau normal di keadaan tak, maka duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud, maka posisinya iftirash. Nah, saya yang tidak ada modelnya Pak. Coba ada modelnya ya, kita suruh duduk iftirash. Belum pulang kayaknya modelnya Pak. Rizal, mana Rizal? Jadi saya jelaskan kembali, yakni Nabi membentangkan punggung kaki kiri di lantai. Jadi punggung kaki kiri dibentangkan dan mendudukinya. Jadi sebagian Nabi bertumpu di kaki kiri beliau. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Ditegakkan dan jari-jarinya menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Ini sangat jelas ya. Bagaimana disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Nah, dan hadis ini juga dikuatkan dalam riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana Ibnu Umar mengatakan min sunnatis shalah an tansibal qadam al-yumna wastiqbalu bi asabi'ihim al-qiblah wal julusu ala yusra. Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar ini Pak sahabat yang paling semangat meniru Nabi. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Ini sahabat Pak yang paling semangat untuk meniru Nabi. Sampai cara berpakaian Nabi ditiru Pak. Cara jalannya Nabi, cara duduknya, cara berdirinya. Beliau berusaha untuk apa? Bisa meniru Nabi. Bukti apa ini Pak kalau begini? Cinta terhadap Nabi. Jadi kalau coba kita kehidupan juga Pak. Kalau ada orang cinta dengan pemain bola Pak, minimal itu beli bajunya Pak. Betul tidak Pak? Minimal itu. Kalau mau atasnya sedikit, oh gaya-gaya tendang bolanya itu. Naik lagi sedikit, apalagi kalau sudah cetak bola apa namanya? Selebrasinya. Dipertontonkan semua itu. Bagaimana? Dan semua itu lahir Pak karena apa? Kecintaan. Ya doakan saja semoga dia dikumpulkan dengan orang itu Pak. Karena memang dalam agama itu Pak, siapa yang kita cintai di dunia, di hari kiamat jangan makin ragu-ragu Pak, dikumpulkan sama itu. Jangan makin ragu-ragu, insyaallah saya doakan Pak. Dikumpulkan dengan orang yang kita cintai di dunia. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam apa namanya? Astagfirullahaladzim. Lupa hadisnya ya. Al-mar'u ma'a man ahabba ilaih. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai di dunia. Jadi hati-hati Pak dalam mencintai, dalam mengidolakan seseorang. Ya. Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meriwayatkan. Ya. Ini lebih detail lagi Pak. Yang Ibnu Umar tadi cuma cara duduk. Adapun Maimunah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada jawi bi yadayhi ya'ni jannah hatta yura wad'u ibtihi min waraih. Jadi ketika Nabi sujud, Nabi membentangkan kedua tangannya sehingga terlihat ketiak beliau. Yani ketika sujud, Nabi kelihatan ketiaknya karena Nabi pakaiannya seperti orang berihram Pak.
Orang pakaian ihram, laki-laki bagaimana? 2 kain yang dipakai. Ya. Kemudian ketika beliau duduk, ketika bangkit dari sujud, maka disebutkan oleh Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan paha kirinya. Maksudnya itu bertumpu dengan kaki kirinya. Nah, bahkan Nabi melarang uqbatus syaitan. Ya, duduknya uqbah syaitan, duduk syaitan. Nah, dilarang yakni uqbah asy-syaitan. Bagaimana itu, Pak? Jadi banyak duduk-duduk yang dilarang dalam salat. Ya, ketika duduk iftirash. Salah satu di antaranya yakni uqbah asy-syaitan. Uqbah syaitan itu yakni meluruskan kakinya kedua sisi, Pak. Maaf. Kakinya kedua sisi. Bagaimana maksudnya? Ada yang pernah lihat pinguin, Pak? Ya. Duduk pinguin. Itu dilarang di dalam agama. Nah, mending kita julurkan kaki. Mending menjulurkan kaki, umpamanya Pak sakit kakinya, maka dia duduk dulu yang kiri, kemudian yang kanan diselonjorkan ke belakang. Kalau diselonjorkan, Pak ya. Jadi tidak diangkat, kan begini mungkin sakit ya. Jadi dia membentangkan ke belakang. Itu lebih mending. Itu salah satu di antara duduk yang dibolehkan. Apalagi sedang sakit. Sakit apa biasanya begini ya? Kolesterol ya, asam urat. Oh ini musuhnya ini. Asam urat, kolesterol. Dan biasanya Pak duduk-duduk begini susah itu kalau bulan haji biasanya. Lebaran haji, betul tidak Pak? Kenapa kira-kira? Banyak palu basah, coto, konro. Susah lagi duduk begini ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita ya semua. Dan ada duduk juga yang dibolehkan dan Nabi pernah amalkan, iq'ah. Duduk iq'ah. Duduk iq'ah itu Pak, yakni menegakkan kedua kakinya. Jadi tetap bersatu kaki di belakang, kemudian berdiri bertumpu dengan kedua kakinya. Kemudian duduk di atasnya, Pak. Paham maksud saya? Iya, jadi ketika sujud itu rapat kaki. Ketika bangkit dari sujud, Nabi tidak berubah posisinya. Tetap begitu. Jadi duduk di atas kedua kaki yang masih berdiri, Pak. Dan itu kayaknya susah. Kecuali mungkin anak muda atau jiwa muda. Nah itu biasanya. Anak muda dengan jiwa muda beda Pak ya. Kalau anak muda masih muda-muda umurnya. Jiwa muda biar umurnya 60 kalau semangat ya. Jiwa muda. Dan ini biasa bisa diamalkan Pak kalau sebulan sampai 3 bulan setelah bulan haji. Biasanya begitu. Betul juga itu ya. Kalau masuk bulan haji, susah yang duduk begini. Masya Allah. Nah, jadi ada juga duduk yang dilarang dalam beberapa riwayat, yakni pantatnya rapat di lantai, kemudian kakinya keluar. Ya, ini juga yang dilarang. Ini mirip duduk apa Pak? Duduk anjing. Ini dilarang dalam Islam. Jadi sujud, bangkit dari sujud, kakinya dikeluarkan. Kemudian pantatnya Pak di lantai. Paham maksud saya? Ada yang bisa peragakan? Oh ya. Yang penting dipahami Pak, ya. Ya, jadi kakinya dia kasih keluar lagi Pak. Iya, jadi kakinya keluar dua-dua, ya, diselonjorkan ke belakang, kemudian pantatnya
itu bertumpu di atas lantai. Ini dilarang. Susah juga dia. Susah juga. Sudah susah dilarang lagi. Tapi yang begini orang suka biasanya Pak, yang dilarang. Ya kan? Yang dilarang itu orang banyak kejarin. Adapun yang diperintahkan dalam agama, wah, ini berat untuk diamalkan. Kenapa? Karena ditentang oleh syaitan. Nah. Kemudian posisi tangan ketika duduk iftirash atau duduk istirahat disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar, ya, sebagaimana datang penjelasannya dari Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Nabi SAW yakni wada'a kaffaihi al-yumna ala fakhidil yumna, yakni Nabi meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanan. Ada dua riwayat. Pertama ini Nabi memposisikan kedua tangannya di atas paha. Ya. Yang kedua riwayat yakni Nabi memposisikan di atas lutut. Ini hadis Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr meriwayatkan dari Imam An-Nasa'i. Jadi harus kita paham betul Pak. Kalau di paha itu hadisnya Ibnu Umar, riwayat Imam Muslim. Adapun yang di lutut tangannya, maka itu riwayat An-Nasa'i dari Wa'il ibn Hujr. Yang penting pernah kita dengar Pak. Berarti sudah ada dalilnya Pak. Ya, sudah ada dalilnya. Dia Nabi menyimpan tangannya di atas pahanya. Terkadang Nabi menyimpan di atas kedua lututnya. Ya, di atas kedua lutut atau di atas paha, itu dua-duanya dibolehkan. Nah, dan ketika Nabi bangkit dari sujud, ini sering ada yang bertanya, apakah langsung tasyahud atau begini dulu, apa namanya? Ada jeda. Kan sering ada pertanyaan, kalau orang bangkit untuk tasyahud, tangannya langsung begini atau begini Pak, atau tidak? Ini dijelaskan. Coba kita dengarkan baik-baik. Hadis dari Wa'il ibn Hujr. Jadi pertama, Nabi duduk iftirash. Kedua, Nabi memposisikan tangannya di atas lututnya. Tangannya di atas lututnya. Ini hadis Wa'il ibn Hujr. Kemudian memposisikan siku di atas pahanya Pak. Sikunya. Jadi Nabi tidak begini. Ya, tapi santai. Tangannya Nabi santai. Kemudian ya, thumma qabada ithnataini min asabi'ihi wa halqa halqah thumma rafa'a isba'ah. Kemudian Nabi SAW menggenggam dua jarinya. Langsung disebut. Nabi duduk, Nabi posisikan tangannya di atas pahanya atau lututnya, kemudian Nabi tidak mengangkat sikunya, kemudian Nabi menggenggam dua jarinya, jari kelingking dan jari manis. Jadi menggenggam dulu Pak, jadi genggam ini yang dua. Kemudian berisyarat dengan jempol dan jari tengahnya, menyatukan ujungnya. Ya. Kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Jadi seperti ini bentuk tasyahud Nabi, tangan tasyahud Nabi. Ada dua riwayat. Ada begini, terkadang Nabi begini Pak. Jadi kedua-duanya boleh. Terkadang Nabi begini, terkadang Nabi begini. Yang tidak ada begini. Ini keluar, ini lutut, taruh lutut. Ini Nabi begini lututnya. Ini tidak ada riwayatnya Pak. Tidak ada dalilnya.
Ya, yang ada dalilnya cuma dua, begini atau begini. Tidak ada juga jempolnya dikasih begini. Saya pernah dengar ini guru saya dulu, kakek saya. Itu bedeng ini jempol dimasukkan di dalam. Itu hikmahnya katanya ketika orang berjanji amanah kepada Allah ketika lahir, Pak. Makanya orang lahir begitu begini, Pak. Kenapa? Menggenggam amanah. Bagaimana kalau orang pokok? Berarti tidak amanah dia, Pak. Ini semua logika-logika yang tidak bisa diterima dalam agama. Ya, ingat Pak, landasan agama itu cuma dua. Saya ulang. Landasan agama Pak itu cuma dua. Kalau bukan Al-Quran, apa? Hadis. Hadis. Tidak boleh masuk mimpinya fulan, mimpinya ini, mimpinya Habib. Kan banyak begitu. Saya tadi malam didatangi sama kakek saya, Rasulullah. Siapa yang mimpi ini? Habib. Ya, karena mimpi Pak selain Nabi itu tidak ada jaminan. Kalau Nabi mimpi, iya, itu wahyu. Selain Nabi, jangan percaya jemaah. Paham sampai di sini, Pak? Jadi kalau riwayat yang saya sebutkan, Imam An-Nasa'i dari Wa'il ibn Hujr itu cuma dua. Begini atau begini. Kemudian jarinya Pak itu mengarah ke kiblat. Jangan lobet. Ada juga saya perhatikan, lobeki. Atau terlalu ngeri sampai ke atas begini. Masya Allah. Ini tahiyat, apa namanya? Syahadat. Mantap, Masya Allah. Tapi ingat ini bukan dalil. Sudah sisa, yang mana kira-kira lebih normal, Pak? Begini atau begini? Sakit ini kalau begini, Pak. Orang tahiyat. Tantang ini orangnya. Begini, biasa saja. Nabi SAW biasa saja dalam bertasyahud. Ya, terkadang Nabi menggenggam tangannya dan berisyarat dengan telunjuknya, atau terkadang Nabi menyatukan dua jarinya, tengah dan jempol, dan menggenggam dua jari ininya, Pak. Sudah selesai, aman. Iya, nanti kita bahas insya Allah ya. Ini panjang pembahasannya. Apakah kita goyangkan atau tenang? Itu akan kita jelaskan insya Allah. Bagus kalau begini goyangnya, Pak. Itu kalau Anda putar-putar kayak begini. Masya Allah. Ini kayaknya pencintaan ini. Apa ya? Kelab malam. Sesanya, Pak. Ya Allah. Agama ini, Pak, mudah, Pak. Nabi mengatakan, Innad dina yusrun. Agama ini mudah. Ada juga orang menulis la ilaha illallah. Kalau tasyahud dia menulis, Pak. Masya Allah. Dan saya jamin ini orang kalau menulis pasti jelek tulisannya, Pak. Karena tidak pindah-pindah pulpennya di sini terus. Ya kan? Jadi hati-hati, Pak, hati-hati. Ingat baik-baik, catat pulang ke rumah, Pak, dibingkai. Apa itu? Landasan beragama cuma dua. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan kepada kalian dua. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan dua ini. Kitabullahi, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Banyak orang tersesat, itu kenapa? Masuk akalnya juga, masuk pendapat gurunya juga, masuk pendapat golongannya juga. Itu biasa memecah belah kaum muslimin. Maka yang kita sampaikan ini dalil yang betul-betul datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Saya kira cukup. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.